Saudara-saudara, saya beberapa kali dicoba ditanya oleh jemaat tentang dinamika yang berkembang tentang agama-agama ya. Yang Kristen inilah, Kristen itulah. Saudara-saudara, saya sih mengambil sikap untuk tidak reaktif. Tidak reaktif, jadi berapa kali sebenarnya saya pernah juga diminta untuk di podcast apa semua dari Jakarta untuk memberikan, saya bilang, aduh, saya bukan bidang saya yang gitu-gitu. Saya bukan orang yang bisa berdebat. Jadi, tetapi saudara-saudara, saya lebih memilih sikap begini. Kalau kita sudah memiliki sesuatu yang benar bagi diri kita, ngapain terganggu? Nah, oleh sebab itu pastikan bahwa saudara memiliki agama yang benar dan pemahaman yang benar tentang agama. Karena itu hari ini izinkan saya bicara tentang agama dan Tuhan. Mungkin saudara katakan, loh agama ya Tuhan ya agama, iya. Kalau saudara bicara agama, saya mau tanya saudara, agama itu apa? Pasti saudara memberikan penjelasan berbeda-beda. Walaupun itu kata agama udah sangat dekat dengan telinga kita, betul? Tapi kalau saya tanya, agama itu apa? Agama itu apa? Pasti berbeda-beda. Sama, Tuhan itu apa? Sama, berbeda-beda. Tapi saya ingin simpulkan, agama dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Contohnya begini, mengapa orang Kristen ke gereja suka nyanyi, bahkan pakai musik tepuk tangan, bahkan kalau menyembah Tuhan. Karena kita pahami Tuhan kita memang meminta kita memuji Dia dengan pujian, dengan tarian, betul? Tapi juga ada waktu Dia minta kita menyembah Dia, sujud menyembah. Itu sebabnya kita lakukan itu. Tetapi orang yang konsep tentang Tuhan berbeda dengan kita, mereka nggak akan bisa memahami. Karena konsep mereka tentang Tuhan berbeda dengan konsep kita tentang Tuhan. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi itu. Jadi artinya apa? Pemahaman seseorang akan Tuhannya akan mempengaruhi ibadahnya kepada Tuhannya. Akan pengaruhi. Nah, karena itulah saya hari ini mengkaitkan agama itu dengan Tuhan. Kita mau belajar dari Yohanes pasal yang keempat. Bagus sebenarnya ini dijadikan pembelajaran saudara. Bagaimana Yesus mencoba berdialog dengan seorang wanita Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, coba pahami di sini, orang Farisi ini pintar. Dia ingin membenturkan Yesus dengan Yohanes. Karena yang mengajarkan baptis itu kan Yohanes. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan kemudian Alkitab mencatat berbondong-bondong orang datang untuk dibaptis sama dia. Nah kemudian Yesus juga baptis. Jadi mereka coba benturkan sebenarnya baptisan mana yang benar. Baptisan Yohanes atau baptisan Yesus. Karena apa? Kalau mereka berbenturan dengan Yesus mereka udah jelas kalah. Kalah pengaruh. Jadi mereka coba benturkan Yesus dengan pihak lain yang dianggap masih satu konsep dengan Yesus, sama-sama baptis. Tapi Yesus nggak mau terjebak dengan itu, dia menyingkir. Dia menyingkir. Saudara-saudara, ada satu hal yang bagus sebenarnya di hidup ini, kalaupun ada orang mancing-mancing kita, lebih menyingkir aja sebisa mungkin. Bukan justru mencari, ya. Menyingkir, itu gaya Yesus. Nah, kita coba lihat apa yang terjadi di sana. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Jadi ada satu kota di Samaria namanya Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu pada anaknya Yakub. Dekat tanah yang diberikan Yakub pada anaknya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Yesus letih dan dia berhenti di sumur Yakub. Saudara-saudara, sumur ini ribuan tahun berarti umurnya. Paling nggak 2000 tahun dah umur sumur ini. Karena dibuat Yakub. Tapi bertahan sampai pada masa itu. Karena Yesus letih memilih beristirahat duduk dekat sumur itu. Kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka
Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, kenapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Karena menurut Yahudi, Samaria ini udah hasil perkawinan campuran. Campuran antara Yahudi dengan bangsa lain. Menetap di kota Samaria karena disisihkan, nggak boleh tinggal di sekitar Yerusalem. Jadi mereka mengambil tempat di Samaria. Nah, Yahudi ini kan fanatik sekali dengan bangsanya. Nah, orang kalau sudah kawin campur, bagi mereka itu sudah nggak murni Yahudi dan tidak pantas disebut sebagai Yahudi. Dianggap kastanya udah lebih rendah. Biar dipahami, saudara. Nah, karena itulah mereka punya kampung sendiri. Dan Yesus sengaja melintasi kampung orang Samaria dan berhenti di sana, duduk di sebuah sumur. Sehingga ketika ada seorang wanita Samaria datang, Yesus yang memulai komunikasi dengan mengatakan, beri aku minum. Saudara bisa bayangin, beri aku minum. Jadi wanita Samaria ini kalau bahasa sekarang mungkin, wow, kok bisa ada Yahudi menyapa saya, minta minum lagi. Ini kan satu kehormatan. Kok bisa ya? Jadi saudara, saya belajar satu hal di sini. Ternyata saudara, kalau orang yang posisi di atas, yang merasa diri lebih hebat, menyapa orang di bawah, yang di bawah akan merasa, wow, walaupun gak ada tulisannya. Masakan engkau orang Yahudi minta air sama aku? Apa gak salah ini, bos? Apa gak salah? Karena apa? Orang Yahudi tidak bergaul. Jadi di sini subjeknya itu orang Yahudi. Objeknya orang Samaria, betul? Tidak bergaul. Artinya apa? Orang Yahudi nggak mau bergaul. Tapi tiba-tiba ada seorang Yahudi bernama Yesus memulai satu pembicaraan. Beri aku minum, minta tolong lagi. Itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara, apa yang akhirnya menjadi perbincangan mereka di kemudian? Yesus mulai gunakan kesempatan untuk bicara masalah agama. Agama itu apa sih? Hakikat agama apa? Karena apa? Karena lihat, jawab Yesus padanya, jikalau engkau tahu tentang tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan padamu air hidup. Jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sudah perhatikan, ini gaya komunikasi Yesus. Awalnya mereka bicara air dari sumur, betul? Si wanita ini sambil menimba, Yesus katakan, sebenarnya kamu yang minta air sama aku. Karena kalau air yang kamu ambil ini, kamu minum hari ini, kamu haus lagi. Tapi kalau air yang dari aku, sekali minum, bertahan sampai hidup yang kekal. Hakikat agama kan itu. Bukan hanya masalah di bumi, tapi yang berdampak sampai pada kekekalan, betul? Jadi kalau kita bicara agama itu adalah bagaimana Tuhan yang ada di sorga membawa kita yang di bumi, memberi tempat bagi kita ada di sorga bersama dengan Dia. Dengan kata lain, hakikat agama adalah terhubungnya sorga dengan bumi. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia, menghubungkan sorga dan bumi. Betul saudara? Jadi saudara, Yesus katakan begini, kalau kamu minum air ini, kamu haus lagi kan? Ya itulah hidup. Di bumi ini, segalanya harus dikerjakan berulang. Tadi pagi saudara sarapan, mau 3 porsi pun, pasti sekarang mulai lapar. Paling 3 porsi tadi kan? Siapa tahu tadi pagi saudara, saya mau menghemat waktu, sekali makan untuk sampai malam. Nggak bisa saudara. Karena apa? Memang secara medis udah dikatakan apa? Yang kita makan sebanyak-banyaknya itu hanya terserap sebanyak kebutuhan, sisanya dibuang.
Jadi nggak ada guna saudara sekali makan untuk 5 hari nggak akan bisa. Itulah hidup. Yang ada di dunia ini saudara, itulah hidup. Tapi Yesus mengatakan, saya mau bicara pada kamu hakikat agama itu apa? Sesuatu yang kita lakukan di bumi, tapi dia bertahan sampai pada kekekalan. Air ini, minum sebentar haus lagi, minum haus lagi, minum. Tapi kalau saya berikan pada kamu air hidup, bertahan terus. Itulah hakikat agama. Jadi saudara, kalau saudara beragama, haruslah meyakini bahwa agama saya ini akan bawa saya sampai pada kekekalan. Amin, saudara. Tetapi saudara, coba kita lihat. Dari perbincangan ini saya menyimpulkan, Yesus mulai membuat klasifikasi atau kategori tentang agama dalam arti kebutuhan. Menjawab kebutuhan. Yang pertama adalah agama transaksional. Hanya menjawab kebutuhan fisik. Orang beragama hanya karena sebuah kebutuhan. Ya kayak tadi itu, misalnya kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Jadi orang mencari Tuhan, orang beragama hanya karena kebutuhan fisik. Wah, kenapa yang Kristen? Wah, di sana ada mujizat, karena mujizat masih ada. Wow, mau cari mujizat maka jadi Kristen. Kenapa di gereja itu? Wah, di gereja sana ada janji berkat. Kalau kita di sana pasti diberkati Tuhan. Wah, makanya ke gereja RPCC. Misalnya, ada janji berkat. Kan begitu kan? Begitu 3 bulan kok enggak. Akhirnya, ya sama aja ternyata sama yang sana. Kan gitu kan? Karena apa motifnya? Berkat, transaksional. Bahkan, Tuhan aku kan ke gereja. Mana imbalannya Tuhan? Transaksional. Halo? Ada orang-orang beragama sifatnya transaksional, betul nggak? Memberi supaya menerima. Saya ini yang buat saya takut, kenapa nggak mau bicara uang, saudara? Karena saya takut motif saudara ikut gereja, ikut Tuhan, karena uang. Apalagi mengatakan, akan dikembalikan 100 kali lipat. Wow! Saya nggak mau, saudara. Karena saya tidak ingin kita beragama sifatnya transaksional. Jangan sampai nanti misalkan, apalagi saya katakan di depan ini, saya pernah, ada satu kejadian, ini saya cerita apa adanya ya. Kalau kita memang bicara uang ini, tapi bukan uang saudara, uang orang. Satu ketika saudara, ada satu acara besar di kota Medan ini. Acara besar 3 hari. Hari kedua, panitia katakan, Pak Pendeta, boleh nggak minta tolong? Nanti Bapak yang doa untuk persembahan, Pak. Tapi tolong Pak, agak pompa dikit. Panitia defisit. Agak pompa dikit. Ya ampun, doa mompa gimana? Ya Bapak sebelum doa ngomonglah sedikit, Pak. Saya ingat satu cerita. Dengan sangat terlepas saya ceritalah cerita itu. Satu ketika saya bilang, sebelum doa ini di mimbar. Satu ketika uang 50.000, sambung 100.000. Mereka ngobrol. Enak kita ya. Kalau bos kita pergi luar negeri kita dibawa, luar kota dibawa, ke hotel mewah, restoran mewah kita dibawa. Nggak kayak uang 5.000. Cuma taruh di mobil, bayar parkir. Apalagi uang 2.000, hanya untuk pengamen. Wah, sombongnya mereka, nggak pernah diajak mereka. Wah, uang 2.000, sambung 5.000, bisik-bisik juga. Datang 2.000 katakan, aku jawab. Kalian boleh dibawa ke hotel, ke restoran, aku dibawa ke gereja, tahu kalian? Itu cerita waktu itu. Saudara dasar loh, persembahan 3 kali lipat dari malam sebelumnya. Akhirnya setelah dihitung panitia, Pak besok Bapak lagi ya? Enggak, saya bilang, ceritaku udah habis. Itu pun sangat terpaksa saya cerita itu. Mas harus begitu sih? Oke saudara. Oke, kita kembali. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang orang ke gereja transaksional sifatnya. Aku dapat apa. Agama itu dangkal kalau cuma seperti itu konsep tentang Tuhan. Supaya aku nggak haus lagi, supaya nggak perlu ini, supaya aku nggak perlu ini lagi. Saudara-saudara, ada begitu ada.
Tetapi saudara, saya ingin katakan ada juga klasifikasi yang kedua yang menganggap agama itu agama ritual atau hanya menjawab kebutuhan fisikisnya dia aja. Yesus katakan kepada Yesus, perempuan yang mengatakan begini, kata perempuan kepadanya, Tuhan nyata sekarang pada aku bahwa engkau seorang nabi. Bagus sampai di sini, engkau nabi. Tetapi dia mulai katakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat kami menyembah. Tapi kita beda kan? Ini disebut dengan agama ritual. Kadang-kadang, gereja baru sah kalau tempatnya yang begini, yang begini. Di mall mana sah? Misal. Kan harus spesifik. Harus ini, harus ada salibnya. Makanya kita buat salib. Karena ada orang, kekristenan itu ritual sekali. Agama itu ibadah harus ritualnya, harus teratur lah. Begini, setelah itu begini, setelah itu begini, setelah itu begini. Makanya saudara, kadang-kadang ada acara gereja nggak bisa dipotong dikit pun. Kenapa dianggap nggak sah? Karena ini harus ada. Ini yang dikecam Yesus pada orang Farisi. Kamu menjalankan kehidupan agamamu secara lahiriah. Tetapi arti ibadah sendiri kamu kehilangan maknanya. Betul? Karena orang Yahudi kan begitu, ketat sekali mereka. Harus puasa, doa harus begini, harus begini, harus begini. Saya bukan ingin menggampangkan ibadah, bukan. Tetapi saudara-saudara, Yesus ingin mengajarkan sesuatu. Bahwa agama itu bukan sebatas ritual. Itu kan seperti seorang pergi menyembah apa gitu, harus bawa ini, harus bawa itu, kalau enggak diterima. Tapi Yesus ingin menghilangkan secara psikologis hal seperti itu. Apa yang saya maksud dengan begini, saudara? Kadang-kadang ada orang beribadah, ya sampai di gereja udah ngapa-ngapain. Tapi dia bilang, aku udah ke gereja. Tenang aku, karena aku tadi udah ke gereja, udah ibadah aku tadi. Walaupun di gereja nggak tahu ngapa-ngapain. Saya coba ambil analogi begini. Misalkan ada seorang ibu, anaknya di perantauan, nak pulanglah nak. Udah lama nggak pulang, mama rindu. Akhirnya dengan sangat terpaksa, datanglah dia. Memenuhi keinginan mamanya. Tapi sampai di rumah, dia cuma kata, ma aku datang ma. Setelah itu pergi dia kemana-mana. Kalau di rumah pun dia main handphone dia, main game dia, kan gitu. Mamanya merasa, datangnya anakku rumahku. Tapi aku nggak merasa kalau dia ada di rumah. Kadang di gereja juga begitu, datang ke gereja. Tapi Tuhan katakan, tapi dia main handphone di gereja. Misal. Gimana saudara, main game. Saya pernah ditanya, Pak kok bisa ya, Bapak khotbah semangat tapi mesti ada orang main game. Saya bilang, kok Bapak tahu? Aku kan di belakangnya. Iya. Jadi lihat belakang saudara kalau main game saudara. Tapi secara psikologis, aku udah ke gereja. Puas dia, udah ke gereja aku hari ini. Udah ke gereja. Aku gak pernah absen di gereja. Bagi aku dosa kalau absen. Tapi khotbahnya apa? Apa ya? Coba. Kenapa? Ritualnya aja dia ikutin. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata begini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kenal. Saudara, saya kembali pada awal tadi saya katakan, kalau saudara di rumah Tuhan pun nggak hormat sama Tuhan, berarti saudara nggak kenal siapa Tuhan saudara. Sambil satu contoh. Kalau saudara menghadap seorang pejabat, berani saudara sambil main-main di depan dia? Berani? Kalau saudara diundang ke istana, itu semua handphone ditahan. Nggak boleh bawa masuk. Betul nggak? Saudara kenapa turut? Karena apa? Ini presiden. Tapi coba kalau saudara ke rumah tetangga, handphone nggak boleh dibawa. Saudara memilih apa? Lebih baik nggak ke rumahmu. Sombong kali kau. Siapa rupanya kau? Itu artinya saudara meremehkan dia, betul nggak? Gaya kali kau nggak boleh bawa handphone. Halo, gimana? Saudara kenal siapa Tuhan saudara? Dan saudara ada di mana hari ini? Di rumah siapa? Nah terus sikap saudara bagaimana? Wah ini banyak nanya nih hari ini. Saudara ingat, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Allah yang kami kenal.
Semakin kita kenal Allah kita, semakin hormat kita sama Dia. Semakin sering kita beribadah, akan semakin kenal kita sama Dia. Itu masalah komunikasi. Karena itu saudara, yang ketiga, agama itu haruslah spiritual, kebutuhan rohani. Yesus katakan lagi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa bukan dalam roh, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Singkatnya, ibadah spiritual, ibadah yang benar adalah roh ketemu roh. Roh kita ketemu roh Tuhan. Kepuasan itu dari roh kita ketika ketemu Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara memuji atau menyembah Tuhan, roh saudara sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika saudara dengar firman Tuhan, roh Tuhan sedang berkomunikasi dengan saudara. Amin, saudara? Karena itu, kalau orang sudah nyambung dengan Tuhan rohnya, itu ada perasaan yang berbeda. Beberapa orang katakan sama saya ini laki-laki yang gak pernah nangis. Termasuk orang tua saya meninggal pun nggak nangis. Tapi kenapa di gereja saya suka nangis? Saya bilang, rohmu sedang bertemu roh Tuhan. Ada satu keharuan, ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Tiba-tiba aja rasanya, aduh, harunya luar biasa. Aduh, tiba-tiba. Begitu juga saya dengar firman Tuhan. Saudara menikmati sesuatu karena apa? Karena Tuhan bicara pada saudara. Saudara-saudara, saya percaya, saudara pasti punya pengalaman. Yang saudara pahami bukan sekedar yang saya ucapkan, tapi Tuhan berikan penjelasan pada saudara lebih jauh dari apa yang saya katakan. Pernah mengalami? Karena apa? Roh Tuhan sedang bicara kepada saudara. Itulah ibadah. Roh ketemu roh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena saya kan nggak pernah paham apa yang menjadi pergumulan saudara, kesulitan saudara. Oleh karena itu saudara, kadang-kadang kalau ada jemaat kata, aduh firman tadi itu benar-benar menjawab persoalan saya. Itu saya cuma bisa terharu. Satu ketika saudara, ini zaman-zaman dulu lah nih. Ada seseorang, ya dia menduduki posisi cukup baik lah di kota Medan. Telepon saya satu ketika jam-jam 11, Pak Pendeta ada waktu siang sambil makan siang yuk. Ngobrol. Waduh, saya bilang kok buru-buru Pak. Besok aja gimana? Oke, karena saya nggak bisa. Besok saya telepon dia. Pak, gimana kalau siang ini? Aduh Pak, kami ada meeting Pak. Nanti Pak kita buat janji. Sampai sekitar 4-5 kali kami. Saya bisa, dia nggak bisa. Dia bisa, saya nggak bisa. Ayo nggak ketemu-ketemu. Satu ketika habis ibadah saudara. Pas salaman, ini bapak-bapak tapi matanya kok kayak habis nangis gitu. Disalamin saya, Pak Pendeta. Khotbah tadi menjawab pertanyaan saya. Jadi saya nggak ganggu Bapak lagi. Saya jujur nggak pernah tahu masalahnya apa dan nggak nanya juga. Memang Bapak salah apa? Nggak juga saudara. Ya sudah, yang penting terjawab. Saya senang, walaupun rugi nggak jadi makan siang. Loh, kalau jemaat ngajak gembala makan siang itu kan berkat itu saudara. Setuju? Enggak, jangan sampai pikir, oh kalau gitu jadwal lu makan siang. Enggak. Enggak, itu gurauan saya yang terakhir. Tapi maksud saya apa? Saya enggak pernah paham apa yang dialami Bapak tersebut. Tapi dia merasa firman Tuhan menjawab. Kenapa? Roh ketemu roh. Tuhan tahu hidup saudara. Karena itu dalam ibadah. Saudara harus serius supaya roh ketemu roh. Amin saudara? Jawab perempuan itu padanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah saudara lihat, akhirnya perempuan yang meninggalkan Yesus, dia pergi ke kampung, berkata pada orang sekampung. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di saatnya situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dia bangga. Dia kasih tahu loh apa yang kuperbuat. Dan saudara tahu apa yang dikasih tahu Yesus pada dia? Yesus katakan, panggil suamimu. Dia katakan, aku gak punya suami. Yesus katakan, iya.
yang bersamamu itu bukan suamimu kan? Dan udah 5 kali kejadian begini kan? Tapi dia katakan gak malu. Dia kasih tahu loh siapa aku. Karena apa saudara? Kalau orang ibadah spiritual, roh ketemu roh, dia gak tersinggungan. Kalaupun khotbah nyerempet ke dia, dia katakan puji Tuhan. Kenapa roh ketemu roh? Tapi kalau fisik ketemu roh, tersinggung. Fisikis ketemu roh, tersinggung. Tapi roh ketemu roh. Maaf, kalau saudara mesti tersinggung dengan khotbah, berarti roh saudara belum ketemu roh. Roh Tuhan baru nyerempet psikologis saudara. Gengsi saudara, rasa saudara, pikiran saudara. Kalau roh ketemu roh katakan, ya tadi Tuhan beritahukan padaku kesalahanku, dosaku. Nggak mudah betul, tapi terjadi kalau agama itu benar. Roh ketemu roh. Agama spiritual. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Jangan beragama hanya untuk kebutuhan fisik, transaksional, jangan juga hanya kebutuhan psikologis. Tapi pastikan begitu saudara datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyanyi, menyembah, roh saudara sudah terkoneksi dengan roh Tuhan. Sehingga saudara menikmati sesuatu yang berbeda. Dan ketika dengar khotbah juga, roh Tuhan sedang bicara pada roh saudara. Sehingga saudara merasa komplit sudah hidup ini. Dan saudara melewati hari berikutnya dengan penuh sukacita. Karena apa? Saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.